Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dengan bekam. Bekamnya bekam sehat, sunnah, empiris, holistik, aplikatif, dan terpadu. Saya Tri Hari Fajaryadi, salah satu penggiat ibu nabawi dan pembelajar bekam sehat. Ada pertanyaan begini, Pak, ada nggak sih manfaat bekam untuk wanita hamil yang mau melahirkan atau ibu pos melahirkan, terutama untuk menyusui? Wah, ada tentunya. Jadi begini, ketika orang atau ketika wanita hamil itu apalagi menjelang melahirkan, biasanya dihantui ketakutan. Yang pertama misalnya ketakutan, ini sesar apa alami ya, melahirkannya. Kalau alami sakit apa enggak ya, kalau sesar sakit apa enggak ya, kan begitu. Yang kedua, ketika dia sudah sesar, misalnya pilihannya adalah sesar, ini kira-kira kalau sesar efek samping dari obat kimianya ini bisa mempengaruhi ASI keluar apa enggak ya. Jadi banyak sekali ketakutan, kecemasan yang melanda dari si pasien. Nah, bekam ini bukan hanya mengeluarkan darah. Bekam itu di dalamnya ada psikospiritual terapi. Makanya terapis bekam itu punya keterampilan untuk meyakinkan pasien, untuk menata pikiran pasien, bagaimana motivasi dan keyakinan dirinya terbangun, terutama ketika mau melahirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mekanisme kerja bekam itu sendiri. Ternyata mekanisme kerja bekam ini adalah membuat tubuh rileks modenya. Kenapa? Karena menstimulasi hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Ingat ya, kerja hormon. Ada hormon stres, ada hormon rileks. Hormon stres itu kortisol. Tadi kalau stres, takut, cemas, khawatir, itu hormon kortisol yang keluar. Kalau kortisolnya keluar, endorfinnya nggak keluar. Kalau endorfinnya keluar, kortisolnya nggak keluar. Nah, bagaimana teknik bagi orang yang mau melahirkan supaya endorfinnya keluar? Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa ketika endorfinnya keluar, bukan hanya endorfinnya keluar, hormon pereda nyerinya saja, tapi ada hormon cinta, hormon oksitoksin. Makanya ketika mau melahirkan, ketika bukaannya kedua, dibekam saja, tapi niatnya adalah gimana menstimulasi hormon oksitoksin ini keluar. Jadi induksinya bukan pakai obat, tapi dengan terapi bekam. Itu yang pertama. Kemudian kan melahirkan nih. Ketika melahirkan juga biasanya ada keluhan-keluhan tentang baby blues, begitu ya pasiennya. Kekhawatiran, kok kenapa ini ya air ASI-nya nggak keluar. Ketika dia cemas, khawatir, maka tubuhnya modenya stress respon. Kalau stress respon ini terus-terusan keluar, banjir terus-terusan keluar, imunnya malah bahasanya malah ditekan. Itu yang berbahaya. Nah, bekam ini ternyata untuk ASI misalnya gitu ya, kita tahu bahwa ASI itu keluar ada dua faktor. Yang pertama, faktor utamanya adalah kombinasi antara hormon oksitoksin dan prolaktin. Ingat ya, hormon oksitoksin itu erat kaitannya hubungan dengan happy, bahagia, nggak ada stres gitu ya, optimis, percaya diri. Nah, kalau ada pasien yang bahasanya kenapa ASI-nya nggak keluar, jangan-jangan mode tubuhnya, hormon oksitoksinnya nggak keluar gara-gara dia nggak happy ketika punya bayi, gara-gara dia cemas, takut. Oleh karenanya bekam ini prosesnya tata pikirannya, bangun keyakinan, stimulasi hormon endorfinnya dan oksitoksinnya, sehingga tuh yang namanya kortisol tadi berhenti, keluar hormon oksitoksinnya. Dan perlu diingat juga, selain oksitoksin kan ada prolaktin. Makin dihisap itu yang namanya air susu, maka akan keluar lebih banyak. Dan yang kedua, faktor pendukung, lingkungan sekitar, pijat oksitoksin. Dan kita tahu, nanti Anda harus paham bahwa yang namanya bekam bukan hanya ngeluarin darah, di sana aja pijatnya. Bagaimana menggunakan bekam, tapi tekniknya dengan pijat oksitoksin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.